Muka abang nampak tak di kamera? Madu. Bahan makanan yang rasanya manis ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang hidup tak jauh dari hutan. Mengkonsumsi madu sudah dilakukan sejak jutaan tahun yang lalu. Manusia meyakini mengkonsumsi madu murni bermanfaat untuk kesehatan dan melindungi dari berbagai penyakit. Perkembangan kehidupan manusia berdampak pada jenis madu. Dulu, jenis madu hanya dihasilkan oleh lebah alam atau dikenal sebagai Apis dorsata. Saat ini, manusia mampu mengembangbiakkan jenis lebah budidaya yang dikenal dengan Apis mellifera. Dari dua jenis lebah ini, maka jenis madu yang banyak dikenal adalah madu hutan dan madu ternak. Dokumenter ini akan memperlihatkan bagaimana lebah alam atau Apis dorsata menghasilkan madu hutan di salah satu sudut hutan di Indonesia. Seperti apa lingkungan lebah dan koloninya? Sumatera, pulau dengan luas lebih dari 473.000 km persegi ini dikenal sebagai penghasil madu hutan terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara. Kami melakukan perjalanan menuju salah satu sudut hutan di sebelah tenggara Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten ini menjadi salah satu sentra penghasil madu hutan. Kawasan ini banyak ditemukan koloni lebah hutan karena dipengaruhi oleh faktor alamnya, yaitu adanya aliran sungai besar, seperti Sungai Batang Kuantan atau juga yang dikenal dengan Sungai Indragiri. Kami menempuh perjalanan dengan perahu bermotor menuju hutan tempat titik madu yang siap panen. Harapan kami, semoga cuaca tetap bersahabat sepanjang hari. Memanen madu bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa dilakukan semua orang. Butuh kesabaran, konsentrasi tinggi, dan ketangkasan yang didapat dari berbagai pengalaman. Kali ini, Saiful atau yang akrab dipanggil Uda Aul, yang menjadi pemanjat utama memanen madu di sarang lebah hutan di ketinggian pohon. Muka abang nampak tak di kamera? Melakukan perburuan lebah Apis dorsata ini, saya juga mengajak rekanan atau teman-teman dari daerah di mana banyak potensi lebah ini kita temukan. Kita ajarkan juga masyarakat sekitaran itu untuk memanennya. Harapannya tentu bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pinggiran dan dalam hutan sekitaran habitat lebah Apis dorsata ini. Madu segar dari lebah liar berbentuk cair seperti tetesan emas. Namun rasa, tekstur, dan warna dari madu alam ini tentu sangat bergantung pada jenis tanaman yang tumbuh di sekitar tempat lebah tinggal. Apis dorsata atau dikenal sebagai lebah madu raksasa merupakan lebah madu terbesar di Asia Tenggara.
Lebah ini berperan menjaga kestabilan ekosistem hutan. Lebah Apis dorsata ini juga menjadi media yang membantu penyerbukan berbagai vegetasi di hutan. Hutan di sepanjang Sungai Indragiri ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon yang dikategorikan sialang atau pohon yang jadi tempat lebah bersarang seperti jelemu dan arau. Kalau karakter madu Riau kan memang gelap. Dulu memang ada warnanya yang relatif terang, kayak seperti kuning, kemudian ya relatif kuning dan kecoklatan gitu. Daerah Kampar, daerah Kuansing itu relatif warnanya terang. Dulu ketika akasia manggio masih banyak di daerah Kampar, tapi sejak diganti eukaliptus, dia lebah-lebah itu, dorsata itu menurun. Kemudian kalau masalah warna ya memang itu juga masih menjadi pertanyaan bagi peternak dan bagi kita juga, karena ada beberapa orang yang percaya bahwa warna madu itu ditentukan oleh air di sekitarnya. Sebagai contoh, kalau di Pantai Timur kan dia relatif gambut. Kalau gambut itu airnya warnanya relatif merah sampai ke hitam. Luasan hutan memang banyak berkurang di Pulau Sumatera. Kondisi ini dirasakan oleh Uda Aul dan para pemanen madu alam yang makin kesulitan mendapatkan sarang madu lebah liar. Bagi Uda Aul, hutan bukan lagi jadi wilayah asing, melainkan dunia tempat mencari harta karun yang dihasilkan alam untuk kebaikan hidup manusia. Kebaikan yang datang dari lebah liar yang madunya tersembunyi di atas pohon-pohon tinggi di dalam hutan. Hutan dan madu alam tak bisa dipisahkan dari masyarakat Tembilahan. Vegetasi di kanan kiri aliran sungai Batang Kuantan adalah sumber penghasilan masyarakat yang menggerakkan perekonomian sejak puluhan tahun silam. Aktivitas inilah yang menjadikan Tembilahan berkembang maju sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Tembilahan juga terkenal dengan julukan Kota Seribu Parit, karena banyaknya parit atau kanal untuk pengelolaan air. Pengelolaan air di kawasan ini sangat penting untuk menghindarkan masyarakat dari banjir akibat luapan Sungai Batang Kuantan yang merupakan satu dari 4 sungai besar di Provinsi Riau. Kota tepi sungai dengan luas wilayah lebih dari 197 km persegi ini bertanah gambut dengan rawa-rawa di sana-sini. Di kawasan hilir, air sungainya perpaduan antara air tawar dan air laut. Karena dekat sungai besar, membuat iklim tropisnya lebih basah dibanding wilayah lain di Riau yang jauh dari sungai. Masyarakat Tembilahan hidup dari hasil bertani, mencari ikan, serta berdagang dengan para pendatang, menjadikannya sebagai salah satu kota transit di Tenggara Riau. Uda Aul dan rekan-rekannya sesama petani madu bukanlah satu-satunya yang memanfaatkan aliran sungai Indragiri dan hutan-hutan liar di sepanjang aliran sungai untuk mencari mata pencaharian sehari-hari. Bagi Uda Aul, madu adalah hidupnya. Sebagian besar hari-harinya dihabiskan untuk mencari titik madu alam bersama para petani madu hutan lain. Wilayah pencarian madu alam mereka terbentang luas di berbagai lokasi di Sumatera. Memanen madu dari lebah liar tidaklah mudah, karena lokasi panen mungkin saja berubah dari waktu ke waktu. Semua bergantung pada kemana kawanan lebah liar akan datang dan menetap. Matahari sudah hampir terbenam. Uda Aul dan para pemburu madu lainnya akhirnya bisa pulang tanpa tangan kosong.
senyum bercampur lelah menghiasi wajah-wajah para petani madu. Senyum yang tidak saja bermakna kelegaan karena bisa menyambung hidup keluarga di rumah, tetapi juga kesyukuran karena alam masih memberikan bahan-bahan makanan alami. Masih butuh proses yang panjang sampai akhirnya madu hutan dari lebah liar bisa sampai ke tangan konsumen. Proses pengolahan yang juga butuh konsentrasi dan teknologi tinggi agar kandungan nutrisi alami di dalam setiap tetesnya tidak tersia-sia. Uda Aul tidak tahu sampai kapan ia akan menjadi petani madu. Selama hutan masih terjaga dengan baik, selama para lebah liar masih leluasa berkoloni dan hidup berdampingan dengan manusia di sekitarnya, selama itulah Uda Aul akan terus mencari madu-madu hutan terbaik di Sumatera agar bisa kita cicipi bersama.